Pergi. Bab 22. Pabrik Tulsky. Kantor Otets tidak berada di jalan protokol kota Moskow, di gedung 50 tingkat misalnya, atau di sebuah kastil Rusia megah, klasik berseni tinggi, atau di sebuah istana dengan hamparan tanah luas. Bukan itu selera Otets. Dia masih memiliki sisi sentimental dari kisah masa lalu hidupnya. Saat masih menjual pistol di bar-bar, Otets memilih berkantor dan bertempat tinggal di sebuah pabrik pinggiran kota Moskow. Pabrik Tulsky. Kesanalah 3 mobil sedang menuju. Kawasan pabrik itu adalah lahan seluas 100 hektar. Selain komplek beberapa bangunan pabrik, kawasan itu juga terdiri dari komplek perumahan, apartemen, pusat komersil, mal, dan pusat hiburan dari kurang lebih 5.000 karyawan beserta keluarganya. Itu seperti kota kecil tersendiri dengan pabrik senjata di pusatnya. Keluar dari perbatasan kota Moskow, mobil mulai memasuki jalanan yang tertata rapi dan simetris kawasan tersebut. Toko-toko mulai dibuka, restoran, sekolah, halte bus, penduduk mulai beraktivitas. Logo pabrik Tulsky ada di mana-mana. Tentu saja karena itu menjadi pusat kawasan ini. Dari jarak 1 kilometer, aku bisa melihat cerobong tinggi pabrik yang mengepul. Semakin dekat dengan pabrik, jalanan mulai ramai oleh para pekerja yang berangkat kerja. Shift pagi. Mobil terus maju, mengurangi kecepatan, melintasi gerbang tinggi pabrik dengan tulisan besar-besar di atasnya dalam huruf Rusia. Selamat datang di pabrik Tulsky, berdiri sejak tahun 1700. Itu jelas pabrik tua yang telah direvitalisasi berkali-kali. Aku tahu tentang pabrik ini. Pabrik persenjataan terbesar yang dimiliki oleh Bratva. Pabrik ini dulu didirikan oleh Tsar Peter I atau Peter the Great untuk memproduksi 20.000 lebih senjata api, pistol, juga puluhan ribu pedang dan pisau yang digunakan militer di era itu. Menjelang Perang Dunia I, tahun 1910-an, pabrik mulai memproduksi senjata mesin dan berbagai model pistol dan senjata lain yang lebih canggih. Pada Perang Dunia Kedua, pabrik Tulsky memegang peranan penting bagi Uni Soviet dalam menyediakan suplai senjata. Pabrik ini didirikan di atas gunung cadangan biji besi masif, serta ribuan karyawan yang setia secara turun-temurun. Jika kakeknya karyawan pabrik, maka anaknya, cucunya, cicitnya juga karyawan pabrik. Apapun situasinya, pabrik tidak pernah kekurangan bahan baku serta pegawai. Bratva mengambil alih pabrik ini dalam transaksi bisnis yang legal lewat perusahaan resmi saat krisis besar tahun 1998. Meski di belakangnya penuh intrik dan intimidasi, Bratva melakukan renovasi besar-besaran, membuatnya menjadi lebih modern dan canggih. Saat ini, pabrik Tulsky memproduksi salah satu jenis senjata yang amat terkenal di dunia, Kalashnikov, mulai dari varian AK-47, AK-12, AK-15, dan seterusnya. Kita sudah sampai, si babi hutan, Sergi memberitahu. Aku mengangguk. 3 sedan hitam telah parkir persis di depan pintu masuk bangunan terbesar pabrik. Otets terlihat berdiri di sana bersama 2 petinggi dan 4 brigadir yang berjaga-jaga. Aku membuka pintu mobil, melangkah keluar, diikuti oleh Salonga dan Kaeda. "Oh, Pujang!" Otets berseru riang. Suaranya berat dan serak dengan aksen khas penduduk Rusia. Wajahnya pagi ini terlihat cerah, kulitnya kemerah-merahan ditimpa cahaya matahari. Untuk seseorang yang hampir 60 tahun, dia masih amat gagah. Dia lebih tinggi dari siapapun. Tubuhnya besar, mengenakan setelan jas rapi dan rambutnya tetap gondrong hingga pundak, seperti aktor laga. Aku menyelami Otets, genggaman tangannya kokoh. "Aku bertanya-tanya, Bujang, apa yang membuatmu datang kemari?" Otets menatapku. "Karena aku dengar Tuan Otets dan Bratva adalah orang baik.
Aku balas menatapnya. Dan aku juga bertanya-tanya Tuan Otets, kenapa Tuan bersedia menerima kedatanganku? Otets tertawa pelan, menepuk-nepuk pundakku. Karena aku dengar Bujang dan keluarga Tong adalah orang baik. Itu dialog menarik dalam dunia shadow economy. Dalam pembicaraan level tinggi, jangan keliru. Meski terlihat kasar dan bajingan, para penguasa shadow economy memiliki diksi, gaya bahasa bagai pujangga kelas dunia, jual beli kalimat. Selamat datang, Kaeda. Otets mengangguk kepada Kaeda. Tuan Salonga, kita bertemu sekali lagi setelah hampir 15 tahun. Kaeda dan Salonga balas mengangguk. Mari, kalian tentu lapar bukan? Kita sarapan. Kokiku sudah menyiapkan masakan yang lezat. Otets melangkah cepat memimpin rombongan. Rombongan kami masuk ke dalam bangunan besar itu. Persis melewati pintunya, aku menyaksikan pabrik raksasa yang sedang bekerja. Belasan tungku atau tanur tinggi menyala merah. Biji besi sedang dilelehkan di sana. Suhu sekitar terasa panas. Puluhan pekerja mengawasi tungku-tungku tersebut dengan seragam anti panas. Kemudian cairan besi yang bagai lava gunung api ditumpahkan ke alat-alat cetak, membentuk suku cadang senjata. Didinginkan di dalam air, mendesis, uap mengepul. Kami terus berjalan melewati satu demi satu workshop pabrik. Aku belum pernah melihat aktivitas pabrik senjata dan langsung melihatnya di pabrik paling besar. Sangat mengagumkan. Salonga yang selama ini tidak peduli atas banyak hal ikut menatap sekitar. Ban berjalan membawa suku cadang yang telah dingin itu menuju bagian penyatuan bersama dengan suku cadang lain, termasuk potongan kayu pegangan senjata, baut, skrup, dan sebagainya. Ratusan pekerja mulai merakitnya dengan ketelitian tingkat tinggi. Senjata yang separuh jadi itu terus bergerak ke bagian berikutnya, dilengkapi dengan aksesoris, finishing, hingga sempurna selesai. Terakhir, masuk ke ruangan Departemen Quality Assurance. Senjata itu dites satu persatu, ditembakkan. Suara senjata meletup-letup terdengar memekakan telinga. Sepagi ini semua jalur sudah dipenuhi oleh pekerja. Apakah pabrik ini beroperasi 24 jam, Tuan Otets? Aku bertanya sambil berjalan di jalur pejalan kaki yang memang disediakan di dalam pabrik. Ini minggu-minggu yang sibuk, Bujang. Ada pesanan 40.000 AK-47 yang harus diselesaikan dalam 1 bulan. Kami bekerja tanpa henti, siang, malam. Astaga, siapa yang memesan 40.000 senjata dalam 1 bulan? Salonga berseru. Siapa lagi? Otets tertawa. Konflik di Timur Tengah membutuhkan banyak senjata. Separuh pesanan datang dari pemerintah resmi beserta sekutunya. Separuh lagi datang dari lawan dan sekutunya juga. Mereka tidak tahu jika senjata-senjata itu dari sini semua. Pabrik Toolsky dikerjakan oleh buruh yang sama, tapi digunakan untuk saling membunuh satu sama lain. Kami telah tiba di ujung bangunan yang dibuat menjadi 2 lantai. Bagian bawah adalah gudang pabrik, tempat tumpukan kotak-kotak kayu berisi senjata. Bagian atas adalah kantor. Ada anak tangga besi menuju lantai 2. Rombongan yang dipimpin Otets menaiki anak tangga tersebut. Apakah pabrik ini hanya memproduksi senjata, Tuan Otets? Aku bertanya lagi. Tidak, pabrik ini juga memproduksi 100.000 butir peluru setiap hari di bangunan lain. Juga bazooka, serta perlengkapan perang yang lain. Jangan tanya untuk apa 100.000 peluru setiap hari itu, Bujang. Bukan urusanku. Otets tertawa pelan. Kami tiba di lantai 2. Itu ruangan yang luas dengan sekat dinding kaca. Itulah kantor Otets, kepala Bratva Moskow. Dari lantai 2 tersebut
pegawai bisa menyaksikan kesibukan seluruh pabrik yang luasnya menyamai satu lapangan bola. Saat pintu ruangan ditutup, suara bising, pengap, panas di luar langsung hilang. Ruangan ini terlihat nyaman dan mewah. Lantainya terbuat dari kayu. Perabotannya juga dari kayu yang bermutu dengan tema industrial. Otets terus melangkah melewati meja pegawai yang sibuk, tiba di ruang makan. Kami terus mengikutinya. Ada meja kayu panjang di sana dengan 8 kursi. 2 pegawai pabrik telah menyelesaikan persiapan akhir. Makanan telah terhidang di atas meja. Aromanya lezat, uap mengepul dari mangkuk makanan. Tampilannya menggoda selera. Wajah Salonga seketika cerah. Silakan, silakan duduk. Otets melambaikan tangan. Aku, Kaeda dan Salonga segera mengambil kursi bersisian di salah satu sisi meja. Sementara Otets bersama Sergi dan 2 petinggi Bratva duduk di seberangnya. 2 orang itu terdiri dari 1 orang CEO grup bisnis, 1 lagi kepala tukang pukul. 4 brigadir berdiri di belakang. Mereka tidak ikut sarapan. Dari ruangan ini, kami tetap bisa melihat aktivitas pabrik lewat dinding kaca besar. Di sudut ruangan ada sebuah pintu kayu, entah menuju kemana, mungkin ruangan lain. Untuk kalian tamu-tamuku, selamat makan. Otets menyilakan tamunya. Tanpa disuruh 2 kali, Salonga sudah meraih sendok. Dia kelaparan. Aku tahu misi yang kubawa sangat penting dan mendesak. Tapi apa kata orang bijak dulu? Urusan sepenting apapun bisa menunggu. Tapi makanan hangat tidak. Jika tidak segera disantap, dia akan dingin. Aku meneladani Salonga, juga meraih sendok, disusul oleh Kaeda. 15 menit kami sarapan tanpa harus membicarakan topik pekerjaan. Hanya suara denting sendok dan garpu. Sesekali Salonga memuji betapa lezatnya makanan ini. Otets tertawa menimpali. Itu lebih karena Tuan Salonga sedang lapar. Atau sesekali Kaeda berkomentar tentang bumbu apa yang digunakan dalam kasha, bubur khas Rusia yang sedang dia makan. Otets ternyata pintar dalam urusan makanan. Dia bisa menjelaskan dengan detail percakapan yang ringan. Beberapa saat kemudian, piring-piring tandas. 2 pegawai masuk kembali, membereskan meja, sekaligus membawa minuman ringan sebagai penutup. Hei, tidak. Bujang tidak minum minuman beralkohol. Carikan yang lain. Otet berseru dengan suara berat saat melihat nampan yang dibawa ke arahku. Ya, tapi aku tidak masalah dengan minuman itu. Kemarilah, untukku saja. Salonga melambai ke pegawai. 5 menit berlalu lagi. Kami sudah menikmati gelas minuman penutup. Dengan perut kenyang, bersandarkan kursi, sudah saatnya masuk dalam percakapan inti. Aku turut berduka cita untuk keluarga Yamaguchi, Kaeda. Otets berseru. Dia yang mengambil inisiatif memulainya. Mengangkat gelasnya. Kaeda mengangguk. Balas mengangkat gelasnya. Juga yang lain. Aku tahu rasanya kehilangan anak sendiri. Putra tertuaku tewas 20 tahun lalu saat peperangan dengan Bratva Saint Petersburg. Bajingan itu, mereka tidak punya kehormatan. Saat tidak berhasil membunuhku, mereka secara pengecut menyerang anggota keluargaku. Otets mendengus. Meja makan lengang sejenak. Aku tahu apa maksud kedatangan kalian. Otets menatapku tajam. Aku juga sudah menerima utusan Master Dragon tadi malam. Aku bergumam dalam hati. Ini informasi baru. Kami kalah cepat. Apakah Tuan Otets sudah menerima tawaran Master Dragon? Otets tertawa pelan. Aku sebenarnya bingung dengan semua ini, Bujang. Kalian, keluarga Tong, keluarga Yamaguchi, datang ke sini. Keluarga Master Dragon dan besannya di Beijing juga datang mengirim utusan ke sini. Kalian sibuk sekali.
Seolah poros kalian Hong Kong, Tokyo penting. Jawab pertanyaan ini, bujang. Kenapa? Kenapa tidak aku saja yang membentuk poros sendiri? Moskow. Aku bisa saja kan menjadi penguasa baru shadow ekonomi Asia Pasifik. Bukankah aku memiliki sumber daya untuk melakukannya? Bahkan perang secara simultan dengan 7 keluarga lain bisa. Termasuk perang dengan banyak negara. Aku berpikir sejenak sebelum bicara. Dari kalimat Otets barusan, itu berarti dua hal. Satu, itu berarti Bratva belum menentukan posisi. Dua, dia ingin mendengar pendapatku tentang masa depan. Dia ingin tahu visiku tentang masa depan, keluarga, ekonomi. Dengan segala respect, Bratva tahu persis tidak bisa melakukan itu, Tuan Otets. Aku menatap Otets tak kalah tajam. Bahkan dengan kekuatan 10 kali lipat dari sekarang, kalian tetap tidak akan bisa. Hei, kenapa bujang? Kenapa? Otets mengangkat bahunya. Karena kalian berbisnis senjata. Saya tahu, Bratva menyukai perang, konflik, pertikaian. Itu cinta sejati kalian. Tapi bukan perang yang menghabisi semuanya. Izinkan aku menjelaskannya dengan sebuah ilustrasi. Anggap saja ada sebuah kota kecil, 100 orang penduduknya. Saat di sana beberapa orang terlibat perang, maka senjata akan laku keras. Tapi apa yang terjadi jika semua penduduk terlibat perang, saling menembak dan membunuh? Boom! Penjualan senjata memang meningkat dalam satu malam. Tapi hanya soal waktu, semua penduduk kota itu akan tewas. Lantas Bratva menjual apa? Mayat tidak bisa membeli pistol. Kalian cinta tapi benci dengan peperangan. Kalian membutuhkan keseimbangan. Kalian memelihara bandul keseimbangan tersebut. Saling menggertak, saling mengancam. Uji coba rudal, itu yang disukai Bratva. Konflik terisolasi, perang terbatas, itu juga yang disukai Bratva. Tapi bukan yang merusak seluruh keseimbangan. Izinkan saya bertanya kembali kepada Tuan Otets. Jika kalian memang menginginkan perang, kenapa ratusan hulu ledak nuklir buatan keluarga Bratva tidak pernah dilepaskan oleh Amerika Serikat, Rusia, atau Korea Utara? Otets masih menatapku dari kursinya, lantas tertawa pelan. Aku tidak tahu. Mungkin mereka terlalu takut melakukannya, bujang. Aku menggeleng. Bukan itu jawabannya. Karena mereka juga membutuhkan keseimbangan. Dan boleh jadi hulu ledak nuklir itu hanya bluffing. Dunia memang mengalami puluhan kali perang besar, termasuk 2 perang dunia. Apa alasan sebenarnya? Bukan karena patriotisme, bukan karena cinta tanah air, bukan karena ada yang jahat dan ada yang baik, melainkan simple. Kepala keluarga penguasa shadow ekonomi saat itu sedang menggerakkan perekonomian seluruh dunia yang mengalami resesi. Perang jadi solusi. Apakah sekarang dunia sedang resesi? Tidak, dunia baik-baik saja. Bisnis Bratva baik-baik saja. Penjualan senjata tumbuh pesat tanpa harus ada perang. Bukankah begitu? Aku sekali lagi balas menatap tajam Otets. Nah, tindakan Master Dragon yang menyerang keluarga Tong dan keluarga Yamaguchi justru akan merusak keseimbangan yang ada. Dia psikopat. Dia bisa membuat pertikaian ini menjadi konflik antar kawasan, melibatkan negara-negara besar. Maka cepat atau lambat, dia akan mengganggu bisnis seluruh keluarga, termasuk penjualan senjata kalian. Aku datang ke sini untuk menawarkan aliansi 3 keluarga menghadapi poros Hong Kong. Master Dragon harus dihentikan. Apapun caranya. Kita sudah belasan tahun berbisnis dengan damai, saling menghormati. Jika Bratva juga sama ambisiusnya dengan Master Dragon, ingin menjadi penguasa tunggal, sepanjang tidak mengganggu keluarga lain, itu bukan urusan kami. Aku dan Hiro Yamaguchi tidak menginginkan bisnis Master Dragon dan sekutunya. Kami hanya ingin menyuruhnya berhenti bertindak gila. Dan itu mungkin baru terwujud jika Master Dragon tewas, digantikan orang lain. Apakah yang hendak kau tawarkan, bujang? Otets menangkupkan 2 telapak tangannya.
Dia sudah bosan pembicaraan panjang lebar, langsung ke poin penting percakapan. Apa yang ditawarkan Master Dragon pada Bratva? Aku balik bertanya. Jika aku berada di pihaknya, dia akan memberikan bisnis senjata negara-negara yang kalian kuasai kepadaku. Otets menjawab tanpa basa-basi. Lengang sejenak di meja makan. Itu tawaran yang buruk sekali, Tuan Otets. Aku tertawa pelan. Aku awalnya mengira Master Dragon akan lebih pintar melihat situasinya. Ternyata hanya itu tawarannya. Jelas sekali, Master Dragon menginginkan seluruh bisnis keluarga Tong dan keluarga Yamaguchi sendirian. Dia tidak mau membaginya ke siapapun, hanya memberikan potongan kue bisnis senjata kepada Bratva. Belanja militer Jepang tahun lalu hanya 46 miliar dolar, Tuan Otets. Negaraku lebih rendah lagi. Tuan Otets mau menukar pesawat tempur dan persenjataan produksi Bratva dengan karet, beras, atau kelapa sawit? Jika mau, silahkan terima tawaran Master Dragon. Itulah yang akan Bratva peroleh. Tapi bergabung bersama kami, Tuan Otets, aku akan memberikan konsesi pasar senjata Cina. Tahun lalu, belanja militer mereka 215 miliar dolar. Juga pasar Korea Utara dan negara-negara yang dikuasai Master Dragon. Silakan pilih pasar mana yang lebih besar. Jika kalian menang, siapa yang akan mengambil alih bisnis Master Dragon di Hong Kong dan besannya di Beijing? Tidak ada. Tidak akan ada yang mengambilnya, Tuan Otets. Bukan keluarga Tong, juga bukan keluarga Yamaguchi. Saat Master Dragon disingkirkan, posisinya bisa digantikan oleh anggota keluarga mereka sendiri yang mau bekerja sama dengan keluarga lain. Aku dan Hirosan hanya peduli pada keseimbangan. 8 keluarga berbagi teritorial, berbisnis dengan damai, tidak saling ganggu. Masalah selesai. Titik. Jika aku mau menguasai keluarga lain, beberapa bulan lalu nasib Tuan Mudalin ada di tanganku. Mudah saja aku membunuhnya. Tapi buat apa? Sepanjang mereka fokus berbisnis kasino dan judi di teritorial mereka, keluarga Lin bukan musuhku. Prinsip bisnis keluarga Tong sederhana sekali, Tuan Otets. Jangan ganggu kami, maka kami tidak akan mengganggu siapapun. Jika ada masalah, maka harus diselesaikan baik-baik. Sejak tadi, aku menjaga intonasi suaraku sebaik mungkin. Ini pembicaraan tingkat tinggi. Aku harus fokus dan terkendali agar bisa meyakinkan Bratva. Lengang lagi di meja makan. Jika percakapan ini menurutkan maunya Sergi yang duduk di sebelah Otets, aku yakin sekali dia akan serta-merta setuju. Sergi sama seperti Akashi. Dia tidak suka dengan Master Dragon. Dari tadi dia menunjukkan ekspresi mendukungku. Hanya saja, semua keputusan ada di Otets. Seluruh anggota persaudaraan Rusia mengikuti titahnya. Otets menangkupkan lagi tangannya, masih menatapku tajam. Berapa usiamu, bujang? Aku balas menatapnya, tidak mengerti. Kenapa dia bertanya usia? 35. Aku menjawab. Otets mengangguk takzim. Usia yang masih muda sekali untuk seorang tauke besar, kepala keluarga. Aku suka anak muda sepertimu. Datang ke tempat ini tanpa rasa takut. Bicara denganku tanpa keraguan sedikit pun. Serta memiliki visi yang baik atas masa depan keluarga Shadow Economy. Aku tahu tawaran kakek tua itu buruk sekali. Dia kira aku tidak bisa berhitung. Dia menganggapku sepele dengan hanya mengirim staf dan tukang pukulnya yang tidak penting. Dan terus terang saja, aku juga tidak suka dengan caranya mengirim pembunuh bayaran. Itu perilaku pengecut. Aku tidak akan bersekutu dengan para pengecut. Tapi aku juga tidak akan beraliansi dengan keluarga Tong. Dan keluarga Yamaguchi dengan mudah, Puja. Tidak. Aku punya ide lain. Mari, ikut denganku. Sebelum aku tahu apa maksudnya, sebelum sempat bertanya, Otet sudah berdiri dari kursinya. Wajahnya terlihat antusias, lantas melangkah menuju pintu di sudut ruangan.
Kami memang sudah selesai sarapan dan menghabiskan minuman penutup. Kapanpun bisa meninggalkan meja. Aku bersitatap dengan Salonga dan Kaeda. Ayo bujang, waktuku tidak banyak. Kau ingin aku beraliansi dengan kalian, bukan? Otets sudah berdiri di dekat pintu, berseru, tidak sabaran. Sergi, 2 petinggi Bratva dan 4 brigadir juga sudah berdiri di dekat Otets. Baik, aku segera bangkit. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan, tapi mengikuti skenarionya tidak ada salahnya. Salonga juga bangkit berdiri, disusul Kaeda. Pintu itu tidak menuju ke ruangan lain. Itu ternyata pintu lift. Kami masuk ke dalamnya. Kotak lift meluncur ke bawah, bukan ke atas, menuju kedalaman, melintasi basement 1, basement 2, hingga basement 6. Aku baru tahu jika di bawah pabrik senjata ini juga ada lantai-lantai raksasa lainnya. Bratva menyembunyikan markas mereka di bawah perut bumi. Pintu lift terbuka di basement 7. Itu dalam sekali. Kami tiba di sebuah ruangan luas. Mataku menyapu sekitar, berusaha menebak rencana Otets. Ini sepertinya lantai latihan tukang pukul. Ada banyak ruangan di lantai ini. Ruangan berlatih pedang, ruangan berlatih tinju, kolam renang besar, alat-alat olahraga. Semua ruangan dilengkapi alat modern. Bahkan salah satunya ruangan berlatih menembak yang dilengkapi dengan simulasi pertarungan pistol jarak dekat. Drum, pohon, benda-benda disusun sedemikian rupa agar 2 penembak bisa saling melepas tembakan sambil bersembunyi, mengatur taktik. Lengang, tidak ada siapapun di lantai ini. Mungkin masih terlampau pagi, tapi jika tukang pukul Bratva membutuhkan tempat latihan, tidak pelak lagi. Disinilah mereka berkumpul. Otets membuka ruangan yang lebih kecil. Kali ini ada seseorang di dalamnya. Maria, Otets berseru. Seorang gadis terlihat sedang melakukan meditasi di sana, berdiri dengan satu tangan, tubuhnya bergelung di atas. Aku tidak tahu itu posisi yoga atau bukan, tapi itu posisi meditasi yang mengagumkan. Selain ruangan ini juga indah, di 2 sisi dindingnya ada air bergemericik mengalir seperti dinding air terjun. Aroma bunga tercium lembut, terasa segar, damai. Aku ikut melangkah masuk ke dalam ruangan meditasi itu. Siapa gadis ini? Kenapa Otets mengajak kami menuruni 7 lantai untuk bertemu dengannya? Apa urusannya gadis ini dengan kesepakatan aliansi Bratva? Maria! Otets berseru sekali lagi. Gadis itu perlahan membuka mata birunya, menghentikan meditasi, perlahan menurunkan badannya, berdiri dengan 2 kaki. Posisi normal. Gadis itu mengenakan pakaian training berwarna hitam dengan garis kuning emas. Rambut pirangnya dikuncir. Wajahnya cantik dan segar. Mata birunya mengerjap-kerjap, menatap Otets dan rombongan. Itu tatapan dari seseorang yang cerdas dan penuh percaya diri. Usianya tidak akan lebih dari 24 tahun. Sergi yang persis berdiri di sebelahku sepertinya bisa menebak apa yang akan terjadi. Dia bergumam pelan, suaranya cemas. Kau benar-benar dalam masalah serius si babi hutan. Aku menoleh, menatap Sergi tidak mengerti. Pagi ini kau benar-benar menemukan masalah besar si babi hutan. Sekali lagi Sergi mengeluh dalam-dalam. Hei, aku mengusap wajahku. Apa masalahnya?